Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rivi Channel dengan saya Irnin Agustina Dwi Astuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang jurnal-jurnal pengabdian kepada masyarakat yang free dan terindeks SINTA atau terakreditasi nasional. Kita tahu bahwa seorang dosen harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, diantaranya yaitu mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang mana antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, salah satu luarannya adalah menulis artikel di jurnal. Sekarang sudah tersedia banyak jurnal tentang pengabdian masyarakat yang sudah terakreditasi SINTA. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, silahkan persiapkan artikel terbaiknya untuk disubmit di jurnal pengabdian kepada masyarakat. Saya akan berbagi tips dan trik dan review tentang jurnal yang free dan terakreditasi. Selamat menonton. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk subscribe dan klik like, share, dan komen di Rivi Channel. Saya akan mereview jurnal-jurnal pengabdian kepada masyarakat yang terakreditasi SINTA dan free. Yang pertama yaitu Wirakrama Parahita, jurnal pengabdian masyarakat. Pada jurnal Wirakrama Parahita ini terbit 2 kali pada bulan Mei dan November dan terakreditasi SINTA 3. Ini Unsera ya, dari Unsera. Kemudian di sini tidak ada biaya publikasinya, jadi Bapak Ibu bisa melihat di bagian bar sebelah sini, slide barnya, apakah ada biaya publikasinya atau kalimatnya biasanya diganti dengan artikel processing charge atau bisa juga biaya publikasi gitu. Kalau di sini tidak ada, cek dulu di bagian about the journal, biasanya ada di dalam situ ada kalimat fee-nya enggak untuk biayanya gitu. Nah, kalau di jurnal ini fokus and scope-nya banyak ya, tentang teknologi, kemudian masuk education juga masuk, sosial juga masuk. Jadi lebih banyak fokus and scope-nya. Yang kedua adalah jurnal engagement. Jurnal engagement ini jurnal pengabdian kepada masyarakat, miliknya Forum Komunikasi Dosen Peneliti ya. Di sini terakreditasi SINTA 3 dan terbit pada bulan Mei dan November. Nah, sekarang coba kita lihat untuk scope-nya. Nah, biasanya kita bisa melihat di about the journal ya. Kalau misalnya di slide bar tidak ada, apakah di sini ada artikel pembayarannya atau publikasi frekuensinya, kita bisa melihat. Nah, di sini untuk scope-nya yaitu tentang lebih ke masyarakat ya, secara umum tuh bisa CBR juga. Kemudian yang ketiga adalah jurnal PKM Universitas Indraprasta PGRI. Nah, di jurnal PKM ini terakreditasi SINTA 4, terbit selama 3 kali, yaitu Januari, Mei, dan September. Di jurnal ini tidak ada biaya publikasi ya, walaupun di sini ada tulisan, tapi setelah saya cek itu biaya publikasinya 0 atau free ya. Kemudian fokus and scope-nya banyak di sini, semuanya masuk: social science, komputer, teknik, art and humanity, kemudian edukasi, semuanya masuk tentang pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ada agrokreatif. Nah, agrokreatif ini jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Pada jurnal ini terbit selama 3 kali, yaitu bulan Maret, Juli, dan November, dan terakreditasi SINTA 4. Untuk scope-nya, fokus and scope-nya lebih ke sains ya, atau ilmu-ilmu alam gitu, seperti biologi,
kemudian tanaman, kedokteran, teknologi industri, pangan, kewirausahaan gitu. Itu masuk di agro kreatif. Kemudian selanjutnya jurnal Abdimas Dewantara. Nah, untuk jurnal Abdimas Dewantara ini dari UST Yogyakarta, Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Di jurnal ini terakreditasi Sinta 4. Kemudian terbitnya selama 2 kali, yaitu pada bulan Maret dan Oktober. Di jurnal Abdimas Dewantara ini fokus and scope-nya juga umum ya, banyak gitu, edukasi, ekonomi, entrepreneur atau kewirausahaan, kemudian tentang psikologi, public policy, agriculture. Nah, seperti itu. Saya juga sudah pernah submit artikel ke jurnal ini dan sudah pernah terbit juga free. Kemudian selanjutnya adalah jurnal Solma. Nah, di jurnal Solma ini jurnal dari UHAMKA ya, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka ya di Jakarta. Di jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 4. Nah, di jurnal ini terbit selama 2 kali, yaitu pada bulan April dan bulan Oktober. Saya juga sudah pernah memasukkan artikel dan sudah terbit pada jurnal ini. Dan saya juga sebagai reviewer di jurnal Solma ini. Dan di sini skupnya juga banyak, masih umum skupnya, bisa tentang pendidikan, kemudian sosial, iptek, pembangunan sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, intinya tentang pemberdayaan masyarakat. Lebih luas cakupannya di jurnal Solma. Selanjutnya jurnal Dedication. Dedication jurnal pengabdian masyarakat ini diterbitkan oleh IKIP Jember, Jawa Timur ya, Jember itu. Nah, jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 5. Ini ada tulisannya Sinta 5. Terbit selama 2 kali, yaitu pada bulan Maret dan September. Fokus and scope-nya di jurnal ini luas juga ya, semuanya masuk. Public health, art, literatur, culture, kemudian UMKM, entrepreneur, semuanya masuk ke jurnal ini ya. Kemudian selanjutnya adalah jurnal Abdimas Unwahas. Nah, di jurnal Abdimas Unwahas ini jurnal pengabdian masyarakat Unwahas, terakreditasi Sinta 5 dan terbit pada bulan April dan Oktober. Nah, di sini sudah saya cek juga free ya. Unwahas itu Universitas Wahid Hasyim Semarang. Jadi terbitnya bulan April dan Oktober. Nah, ini cukup banyak, satu terbitan itu hampir ada 10. Kemudian fokus and scope-nya tentang umum ya, ada pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, sains, teknologi, kesehatan, semuanya masuk ya. Selanjutnya adalah jurnal pengabdian masyarakat iptek Universitas Muhammadiyah Jember ya. Di jurnal pengabdian masyarakat iptek ini terakreditasi Sinta 5 dan terbit secara 2 kali pada bulan Mei dan bulan Desember. Ini sudah Sinta 5. Ini juga banyak, satu terbitan itu
free juga. Kemudian fokus and scope-nya coba kita lihat. Untuk fokus and scope-nya di sini juga lumayan luas ya. Pendidikan masuk, kemudian teknologi masuk, desain, sosial, terus pemberdayaan, agama, kesehatan juga masuk. Selanjutnya ada jurnal Monsuanitano. Monsuanitano, jurnal pengabdian masyarakat ini terakreditasi Sinta 5. Nah, di sini terbit pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Luk. Ini juga free, sudah saya cek. Kemudian fokus and scope-nya lebih ke ini ya, CPR, PAR gitu ya. Kemudian service learning, pemberdayaan dan sebagainya. Selanjutnya adalah jurnal pengabdian masyarakat MIPA dan pendidikan MIPA. Nah, jurnal pengabdian masyarakat MIPA dan pendidikan MIPA ini diterbitkan oleh UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 5 ya. Terakreditasi Sinta 5 dan diterbitkan sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Februari dan Desember. Coba kita lihat fokus and scope-nya, karena dilihat dari judulnya di sini itu tentang MIPA dan pendidikan MIPA. Coba kita lihat. Nah, di sini fokus and scope-nya tentang pengabdian masyarakat, tapi hanya di bidang matematika, sains. Jadi sains itu biologi, fisika, kimia gitu. Jadi emang cakupannya lebih sempit ya, karena khusus untuk MIPA dan pendidikan MIPA. Jadi bisa murni maupun edukasi, tapi tentang MIPA. Ini juga free. Kemudian jurnal Abdimas BSI. Jurnal Abdimas BSI, jurnal pengabdian kepada masyarakat ini diterbitkan oleh BSI, Bina Sarana Informatika. Jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 5, nih udah ada tulisannya Sinta 5, dan diterbitkan 2 kali pada bulan Februari dan bulan Agustus setiap tahunnya. Ini juga free. Artikelnya lumayan banyak juga, 1 terbitan. Kemudian kita lihat fokus and scope-nya. Fokus and scope-nya di sini coba dari mana? Nah, ini umum ya, intinya tentang pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya adalah jurnal Abdimas Mahakam. Jurnal Abdimas Mahakam. Jurnal Abdimas Mahakam ini diterbitkan oleh Universitas Widyagama Mahakam. Ini sudah terakreditasi Sinta 5, diterbitkan 1 tahun selama 2 kali, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juni. Ini mungkin webnya sedang diperbarui, jadi seperti ini tampilannya. Nah, kita lihat fokus and scope-nya. Education, ekonomi, sosial. Jadi masih secara umum ya. Selanjutnya
ada jurnal Terapan Abdi Mas. Nah, di jurnal Terapan Abdi Mas ini diterbitkan oleh Universitas IKIP PGRI Madiun, atau Universitas PGRI Madiun, diterbitkan 2 kali, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Pada jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 5. Kita lihat fokus and scope-nya. Saya juga sudah pernah mensubmit ke jurnal ini dan sudah terbit juga di jurnal JTA. Ini adalah fokus and scope-nya, cukup luas ya, ada pendidikan juga masuk, kemudian teknologi masuk, perdayaan masuk, sosial juga masuk. Selanjutnya adalah jurnal dikemas. Nah, jurnal dikemas ini jurnal pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Madiun. Diterbitkan 2 kali, itu pada bulan Maret dan September. Jurnal dikemas ini sudah terakreditasi Sinta 5 ya. Coba kita lihat fokus and scope-nya. Untuk fokus and scope-nya juga cukup luas. Pendidikan, kemudian pemberdayaan, sosial, desain, teknologi, semuanya masuk ya. Selanjutnya adalah jurnal Kadrul Hasan, media pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini sudah terakreditasi Sinta 5 pada jurnal ini. Jurnal ini terbit 2 kali, itu pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Ini juga free, hanya dikenakan biaya bermateri 6.000 ya. Jadi kita harus mengirimkan surat pernyataan originalitas dan pemindahan hak cipta. Ini jurnalnya. Kemudian selanjutnya adalah jurnal Al-Hikmat. Al-Hikmat, jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah jurnalnya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada jurnal ini diterbitkan 2 kali, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Dan ini juga free ya. Juni dan Desember sudah terakreditasi Sinta 5. Coba kita lihat untuk fokus and scope-nya. Kita bisa melihat di about ya, about journal. Kalau di bagian sini slide bar-nya tidak ada, kita lihat fokus and scope-nya. Cakupannya juga sudah luas ini fokus and scope-nya tentang multidisiplin. Selanjutnya adalah jurnal kepada masyarakat membangun negeri. Masyarakat membangun negeri. Nah, ini adalah jurnal dari UM Buton ya, yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Buton. Ini terbit pada bulan April dan Oktober, jadi setahun 2 kali, sudah terakreditasi Sinta 5. Untuk fokus and scope-nya ini berisi tentang pemikiran konseptual hasil penelitian yang telah dicapai di bidang layanan masyarakat. Cakupannya, keilmuannya ini cukup luas ya. Sini tidak dijelaskan satu persatu, jadi mungkin semuanya bisa masuk ke dalam jurnal ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya adalah jurnal kreativitas pengabdian kepada masyarakat
dari Universitas Malahayati. Malahayati ini berarti Lampung ya kalau nggak salah ini. Ini jurnal kreativitas pengabdian kepada masyarakat, terbit pada bulan April dan Oktober. Jadi 2 kali penerbitannya, April dan Oktober. Ya, Malahayati Lampung ya. Kemudian ini sudah terakreditasi Sinta 5. Kita lihat untuk fokus dan skupnya, karena ini kampus kesehatan. Coba kita lihat fokus and skupnya. Oke, fokus and skupnya yaitu pada bidang keperawatan, kesehatan masyarakat, kebidanan, kedokteran, ilmu gizi, farmasi, dan psikologi. Ini ya, jadi teknologi maupun kependidikan kurang masuk kalau di sini. Selanjutnya adalah mitra. Mitra itu jurnal pemberdayaan masyarakat. Jurnal pemberdayaan masyarakat ini sudah terakreditasi Sinta 5. Masalah ini juga baru ya, baru terakreditasi Sinta 5. Terbit pada bulan Mei dan November. Sekarang kita lihat untuk fokus dan skupnya. Fokus and skupnya di sini. Education for Sustainable Development, Social and Culture, Community Empowerment. Ya, banyak. Ya, di sini free, hanya saja kalau ingin pesan cetak harganya sekian gitu, 50 per kopi. 60.000 per satu jurnal gitu, tapi untuk biaya semuanya free ya. Tapi kalaupun kita tidak memesan cetak juga nggak masalah. Selanjutnya adalah jurnal pelayanan dan pengabdian masyarakat atau PAMAS. Jurnal pelayanan dan pengabdian masyarakat ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Respati Indonesia. Oh, ini yang di Jakarta ya. Terbit 2 kali, yaitu pada bulan April dan Oktober. Coba kita lihat fokus and skupnya, karena Respati ini kesehatan ya kampusnya. Fokus and skupnya, oke, ini juga banyak. Komunitas service, training, marketing, social access, edukasi juga masuk ya. Terakreditasi Sinta 5 pada jurnal PAMAS ini. Selanjutnya adalah jurnal Gervasi. Jurnal Gervasi ini jurnal pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh ekip PGRI Pontianak ya. Ini ekip PGRI Pontianak. Nah, di sini diterbitkan 2 kali pada bulan April dan Oktober. Pada jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 5. Author fee-nya ini walaupun ada, tapi setelah saya cek itu 0 ya. Ya, di sini ini fokus and scope-nya edukasi, matematik and teknologi, engineering, agriculture, sosial, bahasa, komputer, olahraga, dan kesehatan. Cakupannya lumayan luas. Nah, author fee-nya 0 ya, walaupun ada tulisannya, tapi ketika dilihat itu 0, berarti gratis. Selanjutnya adalah Aptekmas. Aptekmas, jurnal pengabdian kepada masyarakat. Pada jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 6 ya, ini ya, S6 Sinta 6. Terbit 3 kali pada bulan April, Agustus, dan Desember. Jadi terbitannya 3 kali. Dan ini juga banyak sekali terbitan. Ada beberapa artikel. Ini diterbitkan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya.
Untuk fokus and scope pada jurnal ini, teknik sipil, teknik kimia, mesin, elektro, komputasi, sosial, humaniora, akuntansi, semua bidang keilmuan kayaknya masuk di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah IKRA. IKRA ITH Abdimas. Ini jurnal pengabdian masyarakat dari yang diterbitkan dari UPI YAI, Universitas Persada Indonesia YAI. Sudah terakreditasi Sinta 6. Pada jurnal ini terbit 3 kali, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November. Fokus and scope-nya ini juga hampir semua ilmuwan masuk ya pada fokus and scope ini. Nih. Jadi ini review dari saya tentang jurnal-jurnal pengabdian kepada masyarakat yang free dan terakreditasi Sinta. Jadi buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu, menurut saya kalau kita untuk mensubmit artikel itu jangan di jurnal yang sama terus setiap semester gitu. Usahakan di jurnal yang berbeda-beda. Kenapa? Karena itu ada prestige tersendiri untuk kita dan bisa pengalaman. Kita bisa menambah pengalaman, pengetahuan karena belajar dan terus belajar menulis. Karena setiap jurnal itu memiliki gaya selingkuh yang berbeda, memiliki metode yang berbeda, dan memiliki pola yang berbeda gitu. Jadi semakin kita sering menulis artikel di berbagai jurnal, kita jadi cukup paham, oh ternyata seperti itu triknya, oh ternyata ada yang lama, ada yang cepat gitu. Jadi tidak ada yang instan dalam submit artikel. Usahakan untuk submit artikel itu disiapkan 3-4 bulan atau 5 bulan sebelum terbit gitu ya. Karena pada waktu kita submit artikel tidak mungkin langsung terbit. Jadi jangan harap ketika sekarang bulan Juni jurnal tersebut terbit di bulan Juli. Jangan harap kita masukkan artikel sekarang minta diterbitkan bulan Juli. Karena biasanya ini pengalaman saya di sebagai editor maupun reviewer ya. Pengalaman saya ini banyak sekali artikel-artikel yang masuk gitu kan, kita siapa cepat dia dapat gitu kan. Ini tergantung nanti proses reviewnya. Ada review yang lama, tergantung reviewernya nanti. Ada yang cepat gitu. Semakin cepat kita merevisi artikelnya, semakin cepat publish juga. Ingat, tidak ada penerbitan yang instan gitu ya. Perlu waktu. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat menulis di jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.